Ah, nasib jadi orang miskin. Kerja serabutan, makan apa adanya. Mana sekarang motorku rusak pula. Udah rusak gak bisa diperbaiki lagi. Jadi aku tiap hari harus jalan kaki sepanjang 30 km. Mendaki gunung, lewati lembah, dan sungkem di kantor SPPG. Pusing. Ibab, Ibab, main yuk. Gak males. Ibab. Kenapa mukamu kayak habis gagal wawancara hidup? Kemarin malam gagal ngepet lagi. Aku lagi banyak masalah nih. Jangan gua aku. Pergi sana. Ada masalah apa? Ceritalah. Enggak, Cepat nah, cerita aja, aku kan temanmu. kau belum tentu bisa membantuku. Ibab, kita kan temenan sejak janin. Pas lahiran kita di rumah sakit yang sama. Bedanya aku di kamar bersalin, kau di tempat parkir. Ingatlah, Bab, aku ini teman sejatimu. Ketika kau bahagia, aku juga bahagia. Ketika kau sedih, aku juga sedih. Apalagi jika kau ada masalah, aku pasti akan membantumu. Jadi apa masalahmu? Ingat, aku ini temanmu. Masalah kredit nih. Aku pinjam sama kamu ya. Aku bukan temanmu. Ayam dajal, begitu aku susah langsung ditinggalkan. Sorry, Bab, kalau pinjam duit aku gak bisa bantu, Bab. Aku gak pinjam duit kok, aku punya duit. Kalau bukan pinjam duit, terus pinjam apa? Pinjam nama. Pinjam nama? Maksudmu? Aku kan mau beli motor. Pinjam KTP-mu dulu ya. Motor aku pakai, cicilannya aku bayar. Cuma formalitas. Gak mau KTP ku kan data privasiku. Kenapa gak pakai KTP-mu saja? Data kreditku sudah ada masalah nih. Jadi aku gak bisa ajuin ke leasing. Tapi tenang aja Jago. Cicilan 4 bulan aku bayar kok. Gak mau. Aman kok Jago. Jago, aman kok. Enggak. Kau bukan temanku lagi. Selamat tinggal. Bab. Ibab. Dipo, iya Nata. Aplikasi ojolku lagi bermasalah nih. Aku gak bisa pesan makanan. Boleh gak pinjam akunmu? Ntar aku bayar kamu. Gak mau. Akunku kan privasiku. Dipo, pinjam sebentar gak apa-apa kok. Iya kan Tono bayarin kamu. Ya udah, boleh deh. Wah, makasih ya Dipo. Nah, ini baru namanya teman. Iya, ketika ada susah teman saling menolong. Teman saling menolong. Teman saling menolong. Teman saling menolong. Baiklah, lebih baik aku bantu saja si Bab. Aku pinjam bentar ya. Loh, kok gak bisa order? Iya, soalnya pinjamanku udah nunggak 2 juta. Ibab? Ibab? Babi, Ibab, aku ingin ngomong denganmu. Aku gak mau dengar. Ketika aku susah tak ada yang menolongku. Bahkan aku sudah berjanji akan membayar cicilan. Kau juga tak membantuku. Apakah kita masih teman? Bukan gitu, Bab. Awalnya aku benar-benar tidak paham dengan ucapanmu. Tapi setelah aku pikir-pikir, cuma KTP ku saja yang dipinjam. Tapi cicilan kan tetap kau bayar. Aku rasa ini bukan masalah. Jadi maksudmu sebenarnya apa? Engkau temanku, Bab. Sebagai seorang teman, aku seharusnya membantumu dan tidak meninggalkanmu saat dirimu susah. Jadi aku tak akan meninggalkanmu lagi, Bab. Apa kesusahanmu akan kubantu. Serius Jago? Iya. Kau akan membantuku? Iya. Kita teman kan? Iya, kita kan teman. Kita teman kan? Iya, teman. Kita teman kan? Iya, teman. Sini KTP-mu dan tanda tangan di sini ya. Apaan ini, Bab? Dokumen kredit motor. Loh, kamu udah persiapkan ini? Kukira kita akan pergi ke leasing urus sama-sama. Gak males. Langsung tanda tangan aja. Ayo cepat gas. Aku baca dulu ya, Bab. Gak usah baca. Aku biasanya kredit tinggal tanda tangan ini. Beneran gak apa-apa? Gak apa-apa. Aman nih. Aman. Serius, Bab? Serius. Dah bener cadel. Aku tiba-tiba jadi ragu, Bab. Nanti kalau aku yang kena gimana, Bab? Dasar teman palsu. Apa maksudmu? Kau tadi bilang ingin membantuku, tapi kau ingkar janji. Kalau gak mau bantu, gak usah banyak alasan lah. Bukan itu maksudku. Aku hanya... Padahal kau sudah kuanggap sebagai saudara sendiri. Ketika kau susah, aku selalu hadir untukmu. Mana ada, terakhir kali aku kena tilang, kau langsung lompat dari motor dan kabur. Setiap hari aku selalu memikirkanmu.
Apakah Jago hari ini baik-baik saja? Apakah Jago bahagia hari ini? Apakah Jago makan makanan bergizi dan kenyang? Nggak ada ah, kau sering mencuri makananku kok. Tak kusangka ketika aku sedang menghadapi kesusahan, ketika aku sangat mempercayai dirimu, ketika aku sangat berharap denganmu, kau malah mengkhianati kepercayaanku dan tak membantuku. Aku sedih dan kecewa. Maaf Bab, bukan begitu maksudku. Bab, aku cuma ingin tahu isi dokumen yang kau kasih. Sumpah Bab, kau jangan salah. Ya, aku tanda tangan sekarang juga. Mantap kawan. Aduh, lapar banget nih. Mana duitku sisa 10.000. Utang di warung juga udah numpuk banget. Kalau aku ngutang lagi, pasti aku diusir. Mana tanggal gajian masih lama banget. Aduh, gimana nih? Wah, enak banget nasi ini. Lapal-lapal makan naspat emang mantap ya. Begitu nikmat. Aku mau tambah lagi nih. Guys, aku boleh minta dikit gak? Aku belum makan nih. Beli dong. Iya, abang kan orang dewasa. Masa minta makanan sama anak-anak? Coba ke sekolahan, siapa tahu masih ada jatah MBG. Duitku udah habis, guys. Lagian diriku udah ketuaan. Mana bisa dapat jatah MBG? Ya udah. Jadi gue MBG. Aduh, lapar, guys. Ya udah, makan jatahku aja, Bang. Ini buat Abang. Wah, makasih ya, Tono. Engkau sangat baik. Wangi sekali nasi ini. Saatnya makan. Halo guys. Wow, motor baru nih, Bang. Iya dong. Keren. Motor anak laki-laki David. Pasti harganya sangat mahal. Kami naik boleh enggak? Ayo guys, semuanya naik. Ayo kita jalan-jalan. Dah Jago. Hore! Yeay! Sialan si Bab malah kredit motor anak laki-laki David. Ketika aku hampir kehabisan duit, dia malah beli motor mewah. Dasar kincir goblok. Awas saja kalau cicilannya dia lupa bayar. Jangan sampai aku yang... Hehehe, siapa itu? Jangan gedor pintu rumahku dong. Nyai, aku datang. Woi, nanti pintuku rusak. Mana yang namanya Bang Jago? Saya datang untuk menagih cicilan. Kau yang namanya Jago. Benar, abang siapa ya? Saya datang untuk menagih hutang. Saya adalah DC. DC, Deddy Corbuzier. Debt collector anjing. Rasanya aku gak punya utang apa-apa deh bang. Gak punya utang apa-apa. Kau kira aku datang sini buat apa? Jaga kopdes. Goblok. Aku nagih utangmu. Aku gak pernah utang apa-apa kok. Jangan fitnah aku sembarangan. Ini apa? Jelas-jelas kau membeli motor mewah, tapi kau gak bayar cicilan. Tapi yang beli motor itu bukan aku. Tapi di sini tertulis namamu. Yang pakai motor itu si Ibab. Tapi yang tanda tangan kau. Yang bayar cicilan itu Ibab. Tapi yang terikat kontrak itu kau. Mana saya mau tahu siapa yang pakai motor itu? Hitam di atas putih, coretan di atas kertas, adalah namamu. Aku tak mau tahu. Ku beri kau waktu 3 hari untuk bayar cicilan. Kalau tidak, rumahmu akan kusita. Salah arah anjing, rumahnya kecil. Suara motor anak laki-laki David memang beda ya. Gagah, maskulin, dan punya suara yang khas. Sungguh aku tak menyesal membeli motor ini. Apakah kamu adalah Ibab mantanku dulu yang pendek, bodoh, tak terdidik, serta miskin namun punya penyakit NPD itu? Tina? Wah Ibab, motor bos kamu bagus ya. Tumben dipinjamin motor. Dulu kan kamu yang dijadikan ban. Ini motorku tahu. Motormu? Wah. Ini hasil menggelapkan uang perusahaan.
Atau kau melarikan motor bosmu? Ini ku beli. Coba aku lihat pinggangmu. Apakah ada bekas luka operasi pemindahan ginjal? Aku gak jual ginjal. Ngepet, rampok, begal, atau korupsi lo fitnah Nadim biar Nadim yang di penjara? Dasar Tina mulut betina. Alah, beli barang pakai uang halal dong. Jangan teladani perangai dan tebir penjabat negeri Otni dong. Aku beli cash. Tak mungkin miskin dan tolol sepertimu bisa beli motor anak lelaki David dengan uang cash. Aku ini udah berubah banyak sejak kita putus. Kita putuskan baru seminggu. Oh. Dah aku gak percaya kau sanggup beli barang seperti ini. Tina, tunggu Tina. Kita nyambung lagi dong. Gak mau aku gak mau menjalin asrama. Asmara dengan pemalas. Tina, aku udah berubah kok. Pembohong. Mana ada kau berubah? Tina. Baik Ibab. Aku sebenarnya adalah CEO yang sedang menyamar. CEO yang sedang menyamar? Ya, aku sebenarnya lahir dari keluarga yang kaya. Bapakku punya sekelas perusahaan ternama di dunia dan aku... Bapak kau bukannya udah meninggal ya? Bapak angkat aku lah bodoh. Dan aku diwarisi perusahaan minyak internasional yang ia kelola. Selama ini aku tak pernah mengungkapkan identitas diriku. Dan berpura-pura miskin. Agar aku tahu siapa yang mencintaiku tanpa melihat hartaku. Wah, bapakku mencintaimu dan tulus kau. Ayo kita jadian kembali. Gas! Nah, sudah sampai. Wah, kamu masih ingat rumahku ya, Bab? Padahal selama kita pacaran 7 tahun, aku selalu naik becak balik rumah. Ingat dong, disinilah kita pertama kali berbuat maksiat. Sembarangan mana pernah kita maksiat. Maksiat, makan siang hemat. Ya udah, aku pulang dulu ya. Dah. Dadah betinaku sayang. Tina sayang. Wah, hanya dengan modal motor kredit, aku bisa mendapatkan cewekku kembali. BTW, ini kayaknya background sales Kamboja yang dipakai ulang. Ibab! Jago. Biadab kau Ibab. Katanya kau hanya meminjam KTP ku dan cicilannya akan kau bayar. Tapi rupanya kau tidak bayar sama sekali hingga DC mendatangi rumahku. DC, jadi kau bujur. Kolektor anjing. Aku kan cuma telat bayar, bukan gak bayar ya. Kau kredit motor anak laki-laki David. Emangnya kau punya duit bayar? Jangan memendarkan diriku ya. Aku cuma telat kok, bukan gak bayar. Mending kau ganti kembali saja nama kau. Jangan pakai namaku. Udah tanda tangan kontrak, mana bisa ganti? Tapi janjimu kau akan bayar cicilan. Ya pakai duitmu dulu lah, nanti aku gantiin. Bantu teman kau setengah-setengah. Dah, pokoknya nanti aku baru bayar. Aku sekarang buru-buru nih. Dah. Ibab! Ibab! Woi Ibab, kembali kau sini, Bab. Dasar kinjil biadab, cicilannya bayar, woi. Woi, jago, mana duitnya? Bang DC dan kepanjangan debt collector, dengarkan dulu penjelasanku, Bang. Bukan aku yang ambil kredit dengan abang, tapi si Ibab itu, dia yang beli motornya, Bang. Awalnya dia bilang pinjam KTP ku untuk mengajukan kredit, Bang. Lalu dia janji akan membayar cicilannya, Bang. Tapi ujung-ujungnya dia gak bayar, Bang. Aku ini korban, Bang. Dia pelaku. Jadi oke ya, Bang. Bukan salahku ya, Bang. Aku jalan dulu ya, Bang. Permisi, Bang. Tunggu. Sini kau. Bang, jangan galak-galak ya, Bang. Sini. Enggak, aku pasti dipukulin. Ayo sini. Gak mau, abang kasar dan tidak lembut. Aku pasti dipukulin. Sini Bang, aku janji aku ngomongnya lembut kok. Nah sini Bang, abang baca paragraf ini Bang. Pihak kedua akan membayar cicilan sebesar 15 juta per bulannya kepada pihak pertama. Nah, sekarang baca lagi pasal ini Bang. Apabila pihak kedua tidak membayar cicilan atau terlambat, maka pihak pertama berhak menyita barang pribadi pihak kedua seperti rumah, perabotan, motor, pakaian, kursi roda bapaknya, istri, anak, dan organ dalam pihak kedua sebagai kompensasi ganti rugi. Nah, coba lihat pihak kedua. Ditandatangani oleh Ayo dibaca, siapa namanya? Dibaca anjing. Jago bin pok kuroyo. Itu kan namamu. Bang, katanya kau bisa lembut. Mana udah lembut kah ini? Lembut belum? Lembut kan? Lembut. Tolong. Nah, sudah sampai guys.
Terima kasih ya Bang Ibab. Ini pertama kalinya aku naik motor anak laki-laki David. Hebat sekali motor ini, tarikannya kuat sekali. Nanti gede aku mau seperti Bang Ibab, bisa beli motor anak laki-laki David. Ya udah guys, aku jalan dulu ya. Dah. Dadah Bang. Ya Bang, hati-hati jalan. Keren ya, Bang Ibab sekarang udah sukses. Iya ya. Padahal dulunya kan pelmen yang suka malak orang. Ya, namanya juga manusia. Apabila mau berusaha, ya pasti bisa berubah. Nanti gede aku mau beli motor anak laki-laki David. Kalau lebih cocok jadi debt collector motor. Apa? Enggak. Beda banget lo sama bestinya, si Bang Jago. Dari dulu ngono-ngono wae. Iya ya, padahal Bang Jago punya otak yang lebih waras ketimbang Bang Ibab. Ya, namanya juga manusia. Gak semua orang bisa berubah. Ada yang sudah nyaman di zonanya sendiri. Akhirnya tidak mau berusaha dan hidupnya gitu-gitu saja. Padahal seandainya dia mau melangkah keluar dari zona nyaman, dia bisa menjadi lebih baik. Sampah selamanya bakal menjadi sampah. Tolong guys! Tolong aku guys! Waduh, kenapa wajah Abang Bonyok kayak perkedel? Waduh, kenapa wajah Abang Bonyok kayak tahu gejot? Waduh, kenapa wajah abang bonyok kayak pantat oplet? Waduh. Abang mau bonyok lagi enggak bang? Aku dikejar-kejar sama debt collector guys. Abang nih suka ngutang di mana-mana. Dasar pemalas. Pengen beli barang tapi malas kerja. Pantasan nasibnya gitu-gitu doang. Abang mau bonyok lagi enggak? Masalahnya bukan aku yang ngutang, tapi aku diminta bayar cicilannya. Udah deh Bang, kalau udah salah jangan bohong Bang. Beneran, aku diperdaya oleh Ibab. Kok bawa-bawa nama Bang Ibab sih? Dia kan udah sukses. Sukses apanya? Dia yang pinjam nama aku untuk kredit tapi malah gak bayar. Udah dengki fitnah pula. Aku gak fitnah. Bang nyicil apaan sih? Motor anak laki-laki David. Maksud Abang, motor anak laki-laki David yang dipakai Bang Ibab itu cicilan pakai nama Bang Jago. Benar Tono. Dia meminjam KTP ku untuk kredit motor. Awalnya aku pinjamkan karena aku anggap sebagai kawan baikku. Dan aku percaya dengannya. Tak taunya, dia kredit motor mahal dan tidak membayar cicilannya. Karena perjanjian kontrak kredit memakai identitasku. Akhirnya aku yang dibodoh dan dikejar debt collector. Sedangkan dia berkelana bebas di tempat lain. Abang ada bukti nggak kalau Abang dilibatkan? Ini dokumen perjanjiannya. Dan ini STNK motor atas namaku. Ya juga ya. Ini plat motornya sama dengan motor Bang Ibab. Berarti kepemilikan motornya memakai nama Bang Jago, tapi motornya dipakai Bang Ibab. Hah, gimana sih? Masa KTP dipinjamin ke orang lain untuk kredit? Iya, udah tahu gak aman. Ya itu, karena aku sangat percaya dengan Ibab. Tak disangka dia malah begitu denganku. Dia telah mengkhianati kepercayaanku dan mencelakakan diriku. Wah, keren juga ku dengarnya. Ayo kita bantuin, guys. Jangan dong. Kalau Bang Ibab ditangkap, ntar kita gak bisa boncengan lagi pakai motor anak laki-laki David. Aku punya ide. Tidak bisa. Menurut hukum negeri Otni, kalau memang Jago menyerahkan KTP dan ikut tanda tangan sendiri, maka secara hukum perdata, Jago dianggap sebagai debitur yang sah. Argumen motor sebenarnya untuk Ibab tidak menghapus kewajiban Jago kepada leasing, karena leasing tidak ikut dalam kesepakatan rahasia antara Jago dan Ibab. Artinya, kewajiban membayar cicilan dan melunasi hutang tetap ada di pihak Jago. Wah, ini gak adil. Ibab yang pakai motornya, tapi kok aku yang ditagih? Secara hukum di negeri Otni, posisimu cukup lemah karena secara formal yang tercantum dalam perjanjian kredit adalah namamu sendiri. Lagian siapa suruh kamu meminjamkan identitasmu kepadanya? Aku pinjamkan karena aku percaya dia. Siapa suruh kamu percaya dia? Ya karena dia temanku. Siapa suruh kamu berteman dengannya? Kan aku mau menolong dia. Siapa suruh kamu? Siapa suruh? Heran. Cuma bisa ngomel tapi gak bisa kasih solusi. Balik panti jompo aja lah. Lancang! Sebelum ada masalah kau tak pernah berpikir secara matang. Setelah kena masalah kau kalang kabut dan mulai menyalahkan orang lain. Engkau sendirilah biang masalahnya. Ampun Pak Bambang. Sebenarnya Bang Jago kebingungan dengan masalahnya. Dia butuh solusi Pak. Iya Pak. Saya sekarang resah, gelisah, ketakutan, trauma dan fobia dengan gedoran pintu Pak. Saya takut kena cari karakter ganggu belah. Hukum aja Pak. Dia tadi udah lancang. Gak gitu ya begonya, Dipo ya begonya. Baiklah. Sebenarnya ada satu jalan keluar. Gak usah bayar lah, kan motornya gak dipakai Bang Jago. Tidak bisa, karena Jago sendirilah secara sadar dan tanpa paksa menyerahkan identitasnya, serta menandatangani kontrak kredit. Artinya, Jago telah resmi menjadi debitur. Apabila Jago tidak membayar, malah dia yang dituduh wan prestasi. Sita motor Bang Ibab. Tidak bisa, karena ikatan kredit hanya Jago dengan leasing. Justru yang akan disita adalah barang atas nama Jago. Secara perdata, ini memang urusan Bang Jago dengan pihak leasing. Tapi secara pidana, Bang Ibab membujuk Bang Jago untuk meminjamkan identitasnya dan memberikan janji palsu kepada Bang Ibab. Padahal dia gak bayar cicilan. Artinya,
Bang Jago bisa melaporkan Bang Ibab telah melakukan penipuan. Tidak bisa. Ibab mungkin akan terjerat hukum pidana dari penjara atas perbuatan penipuannya. Namun pidana hanya menghukum perbuatannya, bukan otomatis membatalkan semua akibat perdata. Jago tetap harus menyelesaikan kewajibannya. Berarti aku tetap gak bisa lepas dari kredit ini dong. Apakah gak ada cara lain, Pak? Biarkan aku berpikir. Selain jalur hukum, pasti ada jalur lainnya. Jalur dukun, Pak. Biar aku yang santet. Jangan pakai ilmu gaib dong. Jalur otot, Pak. Biar ku bonyokkan mukanya. Jangan. Nanti kamu yang kena pidana. Jangan lihat aku dong. Aku di sini kan yang paling goblok. Gak bisa apa-apa kecuali ngedit foto. Apa? Coba ngomong sekali lagi. Jangan lihat aku. Bukan. Setelah itu. Aku goblok. Bukan. Setelah itu. Setelah aku goblok, Bapak goblok. Kamu bisa ngedit. Bisa dong. Karena aku pakai aplikasi ini. Bisa ngedit video, foto, bahkan bisa bikin pakai AI. Aplikasi apa itu? Gak tahu kan belum ada endorse masuk. Saya punya solusi. Oke Tina, sudah sampai. Makasih ya Ibab sayangku, cintaku, kekasihku. Tempat aku mendapatkan tumpangan gratis. Maksudku, pacarku. Besok aku jemput lagi ya. Oke babi, maksudku, Ibab. Ayo kiss dulu. Jago. Wah, so sweet ya kalian. Aku jadi sakti. Ini siapa, Bab? Oh, ini bukan siapa-siapa kok. Oh gitu, bukan siapa-siapa. Kalau pinjam duit pasti cari aja aku. Jago, bisa gak jangan bahas di sini? Utangku pasti ku bayar kok. Udah pergi sana. Main ngusir aja nih. Kamu ini siapa? Jangan sok akrab dan cowok yang mapan. Jujur berduit dan punya motor anak laki-laki David meskipun mukanya jelek, najis dan hina sekali. Maaf. Aku datang ke sini untuk mengenalkan seorang kawan untukmu. Halo. Wah, siapa ini kok? Nampaknya ganteng, gagah perkasa dan atletis. Pasti itunya besar. Maaf. Siapa ini? Kenapa kamu membawa aku bertemu dengan orang yang mukanya jelek, najis dan hina sekali? Gak usah. Faktanya memang begitu. Nah jadi, orang ini namanya Jago. Dan aku Ibab. Loh, kamu bukannya Jago? Bukan, nama aku adalah Ibab. Dan yang menandatangani kredit itu si Jago. Orangnya itu tuh. Masa sih? Permainan apa ini Jago? Sudah jelas-jelas aku adalah Ibab. Kau jangan lempar tanggung jawab kredit padaku. Benar kan Tina? Wah, besar sekali ototnya. Aku jadi pengen. Dasar betina murahan. Kau masih mau mengelak? Ini dia buktinya. Kok bisa gitu? Kau pasti mengubah KTP-mu. Ini, aku kasih lihat KTP asliku. Kok bisa berubah jadi Jago? Sini biar ku lihat dokumennya. Oh, rupanya kamu yang namanya Jago. Nice job, Dipo. Berarti aku sudah gak ditagih lagi kan? Ya, sekarang aku akan memberikan pelajaran kepada karakter yang milik Hinjir itu. Tidak.